Sejumlah ritual dilakukan di sebagian daerah Pulau Jawa menjelang bulan puasa Ramadan. Salah satunya adalah tradisi sadranan atau nyadran. Tak hanya di tempat pemakaman umum, di makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta juga mengadakan ritual nyadran. Di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede terdapat makam raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senopati, dan makam ayahnya yang menjadi pendiri Kerajaan Mataram, Ki Ageng Pemanahan. Ada pula makam anak Raja Mataram Islam, Panembahan Senopati, Panembahan Hanyokrowati, makam Sultan Hamengkubuwono II, dan makam Sultan Pajang Hadiwijoyo yang memberi hadiah alas mentau kepada Ki Ageng Pemanahan. Letak makam Raja-Raja Mataram Kota Gede berada di samping Masjid Gede Mataram yang dulunya merupakan kompleks dari keraton atau Istana Mataram Islam di Kota Gede. Lokasi makam dan masjid tidak berubah sejak zaman dahulu hingga sekarang. Hingga saat ini, Masjid Gede Mataram masih berfungsi sebagaimana masjid lainnya. Setiap waktu sholat, terlebih sholat Jumat, masjid ini selalu dipadati oleh jamaah. Sementara makam raja di Kota Gede juga menjadi destinasi wisata religi selain Masjid Gede Mataram hingga kini. Kompleks makam tidak sebesar Imogiri, tetapi banyak orang yang berziarah di sini. Setiap menjelang Ramadan, tepatnya pada bulan Sya'ban, masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta, selalu melakukan tradisi nyadran. Budaya yang telah dijaga selama ratusan tahun ini dilakukan dengan bersih-bersih makam, membuat dan membagikan makanan tradisional, serta berdoa atau ziarah di makam para leluhur. Nyadran menjadi bagian penting bagi masyarakat Jawa, sebab para pewaris tradisi ini menjadikan nyadran sebagai momentum untuk menghormati para leluhur dan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Biasanya nyadran diadakan 1 bulan sebelum dimulainya puasa. Masyarakat yang melakukan tradisi nyadran percaya berdoa dan membersihkan makam adalah simbol dari pembersihan diri menjelang bulan suci Ramadan. Bukan hanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, nyadran dilakukan sebagai bentuk bakti kepada para pendahulu dan leluhur. Kerukunan serta hangatnya persaudaraan sangat terasa setiap kali tradisi nyadran berlangsung. Nyadran yang telah dijaga selama ratusan tahun mengajarkan untuk mengenang dan mengenal para leluhur, silsilah keluarga, serta memetik ajaran baik dari para pendahulu, seperti pepatah Jawa kuno yang mengatakan mikul dur mendem jero. Nyadran juga dilaksanakan untuk menyambut momen-momen keagamaan seperti bulan Ramadan. Tradisi ini dipercaya sudah berlangsung selama ratusan tahun dan diturunkan dari generasi ke generasi. Nyadran atau sadranan berasal dari kata srada yang artinya keyakinan. Kata ini diambil dari akulturasi budaya Jawa dan Islam yang berasal dari Timur Tengah. Tradisi nyadran secara umum diselenggarakan berbagai bentuk penghormatan para leluhur sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Ketika melakukan nyadran menjelang bulan Ramadan, masyarakat umumnya melaksanakan sejumlah kegiatan, yaitu yang pertama bersih-bersih dan ziarah makam. Kegiatan bersih-bersih dan ziarah makam dilakukan di makam terdekat maupun makam leluhur. Sembari makam dibersihkan, masyarakat membawa sejumlah hasil bumi untuk ditinggalkan di area pemakaman. Setelah itu, masyarakat meninggalkan uang untuk biaya pengelolaan makam. Kemudian yang kedua, kegiatan berdoa bersama umumnya dilakukan setelah pembersihan makam selesai. Kegiatan ini
dilaksanakan di hari yang sama atau suatu hari setelah bersih-bersih makam. Doa bersama bertujuan untuk memanjatkan puji syukur kepada Sang Pencipta sekaligus mendoakan para leluhur. Momen ini juga sering dimanfaatkan untuk bermaaf-maafan sebelum melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya, makan bersama. Makan bersama biasanya dilaksanakan setelah melakukan doa bersama. Kegiatan ini paling dinanti oleh masyarakat dalam tradisi nyadran. Seluruh warga masyarakat setempat diundang untuk mengikuti prosesi ini. Tujuannya memperkuat tali persaudaraan dan persatuan. Makanan yang dihidangkan saat nyadran berbeda-beda tergantung kemampuan masyarakat dan hasil bumi di wilayah setempat. Yang keempat, perayaan atau kenduri. Kenduri yang diselenggarakan ketika nyadran di setiap masyarakat berbeda-beda, bisa ada ataupun tidak. Perayaan saat nyadran umumnya diisi dengan kegiatan kebudayaan atau keagamaan. Nyadran biasanya dilaksanakan pada setiap bulan Rajab atau saat datangnya bulan Sya'ban. Dalam ziarah kubur, biasanya peziarah membawa bunga, terutama bunga telasih. Bunga telasih digunakan sebagai lambang adanya hubungan yang akrab antara peziarah dengan arwah yang diziarahi. Para masyarakat yang mengikuti nyadran biasanya berdoa untuk kakek nenek, bapak ibu serta saudara-saudari mereka yang telah meninggal. Peserta nyadran mayoritas adalah laki-laki, namun perempuan tetap dilibatkan. Semua abdi dalem duduk lesehan mengikuti bentuk pendopo. Acara nyadran ini tidak hanya berpusat di satu tempat, tetapi tiga, yaitu di pendopo halaman komplek makam, teras Masjid Gede Mataram, dan makam raja-raja. Sementara di pinggiran pendopo ada satu abdi dalem yang bertugas untuk menjaga kemenyan agar tetap terbakar. Selama kegiatan nyadran, seluruh abdi dalem tidak ada yang menggunakan sandal. Bahkan seragam yang dikenakan pun sama. Melalui rangkaian tradisi nyadran dan ruahan inilah orang Jawa merasa lengkap dan siap untuk memasuki bulan Ramadan.